Oke teman-teman, kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, jadi di sini saya memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi di bagian rem belakang, terutama Matic Honda itu ada rembesan oli gear atau biasa orang menyebutnya itu oli gardan seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa sedikit permasalahan. Kita mau ganti seal di bagian roda belakangnya. Nah, untuk prosesnya kita langsung saja. Pertama-tama kita bongkar untuk bagian knalpotnya. Belakang kita gunakan kunci shock 14, kemudian yang depan kita gunakan kunci T10 pendek ya, yang panjang juga nggak apa-apa, yang penting depan itu kunci 10. Nah, langkah berikutnya kita langsung saja bongkar untuk di bagian velg roda belakangnya. Jadi seperti ini, kita gunakan kunci shock 24, kita gunakan impact boleh, manual boleh ya teman-teman. Nah, jadi di sini tujuannya kita kembali lagi yaitu membongkar di bagian gear belakang untuk motor Matic Honda. Nah, untuk langkah berikutnya kita kendorkan dulu sebelum kita membuka pelengnya. Kita kendorkan, tahan menggunakan kunci pas 8 dan juga kunci shock 14 seperti ini. Kita gedor-gedor ya sampai terlepas untuk di bagian peleknya. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita langsung saja bongkar untuk di bagian kampas remnya belakang. Hati-hati terjepit ya. Nah, ini jarum nanti kalau terjepit ya. Nah, kemudian dicek juga ya untuk di bagian laharnya itu, kalau juga berpengaruh sih, kalau lahar roda belakang itu kocak juga berpengaruh terhadap rembesan oli tersebut. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya kita mau bongkar CVT ya. Nah, kalau motor Scoopy seperti ini kita harus bongkar list bagian bawah itu menggunakan obeng, kemudian kita langsung saja membongkar bagian CVT ya. Nah, di sini kita percepat saja ya teman-teman supaya untuk menyingkat durasi waktunya. Kasihan teman-teman kuotanya nanti habis ya. Nah, kemudian setelah terlepas untuk semua bautnya kita congkel-congkel depan belakang ya. Kita gedor-gedor seperti ini sampai terlepas ya. Karena di sini sangat sulit sekali ya. Agak teledor sedikit ya. Nah, jadi seperti ini. Efeknya mencelat ya, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman harus bersabar lah ya. Kita bongkar dulu, kita bongkar juga di bagian puli belakang seperti ini. Kita gunakan kunci shock 19 menggunakan impact ya kalau bisa, karena ini sangat mempermudah sekali untuk proses pembongkarannya. Nah, itu ada di bagian dalam, itu ada beberapa baut. Sebelum kita buka menggunakan kunci shock 10, di bagian sini dalam sensor speed itu ada juga baut. Nah, satu ya di dalamnya. Nah, jadi jangan sampai lupa. Nanti kok digedor-gedor nggak keluar, ternyata di bagian sensor speednya itu ada bautnya. Kemudian kita langsung saja siapkan wadahnya untuk oli gardannya yang lama ya, supaya tidak meluber kemana-mana. Kita gunakan kunci shock 10 seperti ini. Kita lagi-lagi menggunakan impact ya, dan impact ini adalah mempercepat pekerjaan kita ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita buka semuanya secara bergantian. Untuk langkah berikutnya kita lepaskan untuk di bagian roda belakangnya, di bagian cover gear belakang itu kita congkel-congkel, kemudian kita tarik ya. Nah, jadi di sini hati-hati, kalau packingnya itu masih bisa diselamatkan ya lebih baik dipakai lagi ya. Nah, di sini alhamdulillah tidak putus ya untuk hemat biaya. Kemudian nah di sini kita pasang lagi untuk, karena di situ kita tidak melepas untuk di bagian yang sana ya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian sini. Nah, oke, di bagian sini itu kita congkel saja untuk bagian sealnya, karena motor ini sealnya itu sudah berumur ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ganti seal itu kalau di sini sealnya itu nggak ada nomornya ya. Nomornya itu banyak, saya lupa. Jadi nomornya itu saya sering sekali pakai berkode 29447 ya. Saya ulangi lagi, kode sealnya yaitu 29447. Nah, jadi di situ karena kenapa saya menggunakan 29447, karena diameter di bagian dalam yang berhubungan dengan as roda belakang itu lebih rapat ya, artinya lebih singset. Nah, secara otomatis maka untuk meminimalisir rembesan yang terjadi berikutnya. Kalau mau pakai yang asli ya silakan yang asli, terserah. Pokoknya tujuan kita itu adalah mengganti sealnya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk jasanya biasanya teman-teman mematok harga berapa? Di sini tergantung daerah umum setempat teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau di sini untuk bagian
jasanya saja itu kita bisa masuk di sekitar 35 sampai 40.000 ya. Itu lain dari part, packing dan juga sealnya juga ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang komen ya mohon maaf ya, kita tarif saja di situ untuk daerah sini. Nah, bebas ya teman-teman, kalau mau sekalian servis CVT-nya juga bisa ditambahi lagi untuk jasanya. Jadi teman-teman tidak bisa memukul rata ya. Nah, hanya itu saja sih sebetulnya untuk permasalahan seperti ini. Nah, untuk proses pemasangannya itu teman-teman tinggal pasang saja ya seperti semula. Yang penting pada akhirnya terutama di bagian selang penutup selang hawanya ya, itu harus dimasukkan lagi ke dalam filter. Karena nanti kalau nggak dimasukkan lagi itu bisa berakibatkan oli tercampur dengan air ya. Karena ini posisinya di belakang ya. Kemudian untuk bagian asnya itu kita semprot-semprot seperti ini karena rawat lengket ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.